Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Belum semua Bapak Ibu, shalom. Shalom. Baik, malam hari ini kita ada di tempat ini karena kita mau merayakan kelahiran Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau datang membawa kelimpahan bagi hidup kami. Engkau datang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus datang membawa kelimpahan.
namanya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami di sini. Kami ada di malam persiapan. Untuk sebentar lagi kami akan masuk di hari di mana kami merayakan hari kelahiran-Mu Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami terlalu percaya. Kami akan bersuka cita. Kami akan melompat karena kegirangan yang Kau berikan bagi kami. Bebaskan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami. Dan kami siap untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Putra Natal, yang malam ini kami sementara menantikan perayaannya di besok hari Tuhan. Kami berdoa kepadamu, malam persiapan Natal di malam ini, ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap memuji Dia, sama-sama kita serahkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi umat Tuhan yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji namanya.
namanya. Mulia. Amin. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita sedang ingin menyambut kelahiran Yesus. Yesus kalau berulang tahun itu penuh dengan sukacita. Amin. Saya belum melihat semua bersukacita. Yang bersukacita sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita akan bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyi sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyi sorak kemenangan. Haleluya. Oh
saja saya akan berikan bagi keluarga Batlayar yang akan bersaksi malam hari ini. Saya persilakan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dan hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, izin saya mau bersaksi sedikit tentang mengapa saya harus ada di sini. Dan mungkin ada anak saya yang sudah sering ada di sini, tapi bapaknya kok di mana tidak pernah ada. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, saya baru keluar dari sekolah kehidupan selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan 16 hari di lembaga kemasyarakatan kelas 3 Samlaki. Sebabnya apa? Mungkin saya perlu jelaskan di sini. Mohon izin, saya berasal dari seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Lalu kemudian saya sudah pensiun, saya masuk di BUMN di perusahaan daerah Minum. Kebetulan saya berhasil lulus menjabat sebagai direktur perusahaan daerah Minum. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat saya masuk dan serah terima dengan pejabat yang lama, ternyata terjadi di sana tunggakan gaji selama 2 bulan yang belum terbayar oleh pejabat yang lama. Pada saat itu karyawan sudah mengeluh, bertanya kapan gaji dibayar. Dasar itu lalu saya bersama bawahan saya, kami menghadap ke Bupati dan Sekretaris Daerah menanyakan tentang kekurangan-kekurangan yang ada di perusahaan. Jawaban dari seorang Sekretaris Daerah bahwa sabar sebab sebentar ada bantuan dana penyertaan modal yang akan diluncur ke perusahaan untuk membantu belanja perusahaan. Dasar petunjuk lisan itu lalu kami mengambil sikap untuk menggunakan dana itu membayar atau belanja gaji karyawan yang sudah tertunggak selama 2 bulan. Itulah sebabnya setelah ditelusuri ternyata kami melanggar undang-undang. Undang-undang tidak mengizinkan untuk belanja gaji kecuali pakai untuk belanja menambah modal perusahaan. Dasar itu lalu kami dituntut untuk harus melalui satu proses kurang lebih 3 tahun 5 bulan 16 hari. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian karena hanya kemurahan Tuhan. Saya juga mau bersaksi bahwa sebelumnya saya tidak ada di sini Bapak Ibu. Tetapi dalam proses sementara saya ada di lembaga, Tuhan menuntun saya. Tuhan membawa saya untuk harus ada di sini. Setelah berbagai macam bimbingan rohani datang, baik dari gereja-gereja GPM, GPDI, bahkan GPI yang terus rutin, lalu saya pelajari firman Tuhan dan saya mengambil keputusan untuk sepanjang saya di dalam penjara. Lalu saya pada saat bebas demi hukum, saya langsung dibaptis oleh Bapak Gembala kita yang terhormat di depan. Kita berikan aplaus juga kepada Bapak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat saya masuk di sana, saya masih terbawa dengan latar belakang kehidupan saya.
karena pangkat jabatan kedudukan, lalu saya merasa sebenarnya tidak pantas saya masuk di sana. Kenapa masuk? Dari sikap saya itu, lalu saya menjadi down, saya stres sampai badan saya habis, makan tidak bisa, tidur tidak bisa, karena terbawa dengan kondisi di luar. Tetapi setelah saya mendalami firman Tuhan, saya terus fokus pada firman Tuhan, maka ternyata Tuhan bilang ada rencana buat kamu. Ada rencana yang begitu indah yang harus saya lakukan. Dan puji Tuhan, hari ini saya berjanji buat Tuhan, saya siap melayani. Saya siap untuk melayani. Dan kerinduan saya yang pertama terkabul setelah saya di Daud. Saya sudah melayani Jumat di Daud hari Minggu kemarin tanggal 22. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu luar biasa dahsyat. Sesuatu yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh tidak pernah dipikirkan oleh manusia, semuanya disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil dari rencana Allah. Dan saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi saya, bukan cuma untuk umat tapi untuk keluarga saya. Sekalipun dalam proses ini terpaksa saya harus tinggalkan orang-orang yang saya kasihi. Anak saya meninggal, kakak saya meninggal, tetapi saya sadari bahwa itu ada rencana Tuhan untuk memulihkan kehidupan keluarga saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sering datang ke sana untuk melawat saya. Dan saya percaya bahwa bersama kita semua, kita bergandengan tangan untuk menggapai, mencari orang-orang yang masih jauh dari kita, mencari orang-orang yang masih merasa bahwa mereka tidak terpinggirkan. Tuhan menuntun kita untuk kita menjadi pemberita Injil yang luar biasa untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Bapak Ibu Saudara, kita bisa gapai apa yang kita cita-citakan, yaitu membawa umat kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ini yang perlu saya sampaikan sekedar untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa saya sekarang sudah ada di tengah-tengah Bapak Saudara dan saya siap untuk bergabung dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan saksian pujian dari keluarga. Silakan. Mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah.
persembahan pujian dari anak sekolah minggu, dipersilakan.
to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my love always, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for the world and me. No more lies torn apart. That was from never start, and time will heal all the one would have a friend. The right will always win. The love will never end. This is my grown-up Christmas list. As children we believed the grandest sight to see was something lovely wrapped beneath the tree. But heaven only knows the packages and bones can never heal a hardened human soul. No more lives torn apart. That wars will never start, and time will heal all hearts. Everyone will have a friend. The right will always win. The love will never win. This is my Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Baby, only in a blind belief can we ever find the truth. This is my Christmas list. This is my only love always. This is my Christmas list. Terima kasih. Baik, saya undang kita semuanya bangkit berdiri.
Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Bapak, kami percaya Tuhan, dalam kami merayakan pesta kelahiran Kristus saat ini, kami tidak lupa mempersiapkan kehidupan kami menjelang kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan disampaikan, kami minta biar Engkau pegang kendali seluruh kehidupan kami, atas pikiran kami Tuhan, pegang kendali atas setiap hati kami, agar fokus semua kami di tempat ini tertuju hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis yang dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari firman Tuhan. Kami tahu ini hal yang berharga dari kerajaan surga, dan kami sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami tahu saat firman Tuhan disampaikan, mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Setiap belenggu-belenggu, selubung-selubung Tuhan angkat dalam nama Yesus Tuhan, supaya tidak ada yang menghalangi kami, membuat kami tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau dimuliakan di tempat ini. Semua kami tunduk kepada kepemimpinan firman Tuhan, otoritas firman Allah dimuliakan saat ini, dan di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang antusias dengan firman Tuhan, sama-sama kita sorakan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, luar biasa. Saya tanya lagi ya, supaya pastikan bahwa kita semua punya kabar luar biasa malam hari ini ya. Biasanya hari-hari begini gereja full ya, gereja full, sebab saya ingat satu hamba Tuhan pernah berkata bahwa banyak orang Kristen jadi orang Kristen napas nikmat, Natal pasca nikah mati ya. Jadi pas Natal yang tidak tahu ibadah semua muncul ya, tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sini semua rajin ibadah. Amin. Haleluya. Ya, jadi napas, na itu Natal, pas itu Paskah. Jadi setelah Natal, Januari sampai Januari, Februari, Maret dia menjelang ulang. Ya, pas Maret Paskah dia muncul ulang kembali. Ya, habis Paskah dia tenggelam ulang. Nikmat. Nik itu tunggu mau kawin, nikah, baru dia muncul di gereja. Ya. Bapak pendeta betapa nikah, ya. Setelah menikah hilang dari peredaran, tunggu nafas satu-satu, salang info setusuk di mana-mana semua, ya, pakai oksigen semua, baru cari pendeta. Mati, ya, nikmat. Habis nikah mati, mati baru ingat Tuhan, mati baru cari pendeta, cari gembala. Nah, saya harap bahwa di sini tidak ada, amin. Semua kita tidak tunggu mau mati dulu baru kita cari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema Natal Gereja Bethel Indonesia Hati Hamba sepakat dengan tema nasional yang diangkat oleh Persekutuan Gereja Indonesia PGI dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu gereja-gereja Katolik di Indonesia, sepakat mengangkat tema marilah sekarang kita ke Bethlehem. Diambil dari firman Tuhan Lukas 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pada pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, kita akan baca secara bergantian. Yang wanita akan baca mulai ayatnya yang ke-8, yang pria akan baca ayatnya yang ke-9. Kita ketemu di ayatnya yang ke-15, kita baca bersama-sama. Dengan kasih Tuhan saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama dimulai dari kaum wanita. Mari yang wanita 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku mendatangkan kepadamu kesukaan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus dan kota Daud. Dan ini adalah tanda bagimu, kamu akan menguasai sayap darimu dengan bangkit dan terbaru di dalam Tuhan. Tiba-tiba tampak kamu bersama dengan mereka itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah Bapa dan Maha Tinggi, dan jabatan sejahtera dan demikian Allah manusia yang berkenan. Sama-sama. setelah mati malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, dengan malaikat itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada
Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita di tahun 2024. Selama 12 bulan ya, Tuhan menyertai kita di tahun ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita melihat hari-hari ini status di media sosial ada yang saling menjelekkan satu dengan yang lain, ada yang penuh ketakutan, kekhawatiran, ya. Apalagi ketika pemilihan kepala daerah berlangsung, ya, kita lihat bahwa siapa yang jadi presiden, hidup kita tidak ditentukan dari dolar naik atau turun. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Ada amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bisa mau mati-mati gara-gara ketemu pilihan sing naik. Khawatir sekali, aduh, nanti bagaimana masa depan tanimbar? Ya, masa depan tanimbar ditentukan oleh Tuhan. Ya, masa depan hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan siapa yang menjabat. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, harus fokus pada firman Tuhan. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Rohani kita semua harus terus diperbaharui Bapak Ibu. Ya, karena tadi saya katakan jangan malas beribadah, jangan malas berdoa. Rohani kita harus semakin bertumbuh, semakin naik. Ya, yang turun itu, ya, yang berkurang itu kita punya daging. Sebab yang masuk kubur ini ketempur daging. Ya, saudara mau jaga fisik ini, mau minum DVN kah, mau perawat kulit dengan segala macam bedak-bedak yang mahal, krim-krim yang mahal, mau minum cuka apel kah, cuka manta kah, cuka koli kah, tetap masuk kubur. Ya, tetap masuk kubur. Rumusnya adalah yang Alkitab katakan, lahiriah semakin merosot, rohani harus semakin bertumbuh, tambah kencang. Fisikmu tambah bagus, jasmanimu tambah bagus, doamu berantakan, ibadahmu berantakan, hidup Kristenmu terbalik. Ya, rumusnya yang Tuhan kasih adalah lahiriah semakin merosot, rohani semakin naik. Bagaimana bisa kau ibadah tapi hatimu busuk? Kau berdoa tapi kepahitan, kau Kristen tambah lama tambah iri hati. Ya, tapi penampilan luar tetap bagus, sepatu mahal, jam mesti jam mahal, baju mesti baju mahal. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Ya, selagi kita menikmati hasil jerih payah kita. Tapi yang penting cek dulu rohanimu. Jangan lahiriah tambah wow, rohani tambah merosot sampai hancur, sampai bikin dosa. Sudah tidak ada rasa penyesalan, bikin dosa rasa biasa saja. Ini berbahaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di ayat 15 tadi dikatakan bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dari ayat 15 inilah tema marilah sekarang kita ke Bethlehem diangkat oleh PGI dan KWI. Gembala-gembala di Padang pada malam itu mereka dikagetkan oleh cahaya yang tiba-tiba muncul, ya. Dan karena itu ketika malaikat-malaikat itu menampakkan diri mereka, mereka berkata, jangan takut, sebab hari ini kami memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, kita kan seperti itu kalau tiba-tiba kita malam-malam, ya, lalu tiba-tiba kita lihat orang yang tadinya kita jalan ini kosong, tapi tiba-tiba dia ada di situ. Saudara takut kesini? Saudara ada di misalnya sebentar saudara pulang, katakanlah pulang jam 11 atau jam 12 malam. Pas saudara jalan atau sampai di rumah, tadinya di depan saudara kosong, tapi tiba-tiba muncul orang. Saudara takut atau tidak? Takut. Itu yang terjadi dengan gembala
gembala-gembala, tiba-tiba malaikat menampakkan diri. Ya, mereka ketakutan. Ya, lalu malaikat berkata bahwa jangan takut sebab hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Respon mereka ketika mereka mengalami ketakutan tidak membuat mereka untuk berhenti pergi ke Bethlehem. Nah, kita melihat setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dalam keadaan kaget dan ketakutan, akhirnya mereka berkata satu kepada yang lain, marilah sekarang kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, untuk sekedar informasi, Bethlehem yang sekarang tidak lagi termasuk dalam wilayah Israel, tapi Bethlehem ada di bawah wilayah Palestina. Ya, Bethlehem adalah satu kota kecil yang dulunya masuk dalam wilayah Israel, ya. Karena itu seringkali kalau kita lihat kenapa sih Yesus harus lahir di kota kecil? Kenapa Yesus tidak lahir di Yerusalem saja yang besar, yang terkenal? Karena Yerusalem itu lebih terkenal dari Bethlehem. Tapi kemudian kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dan engkau hai Bethlehem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sebab daripadamu akan lahir seorang raja, seorang yang luar biasa, seorang yang besar, yang daripada dia akan memimpin bangsa-bangsa, dia akan memimpin seluruh dunia. Yesus Kristus namanya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Ini merupakan undangan dari Tuhan bagi setiap kita. Mengapa kita harus ke Bethlehem sekarang? Yang pertama pastinya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang datang sekarang ini mungkin tadinya ada halangan, ya, mungkin mau naik tidak ada transportasi kah, atau waktu mungkin mau datang ada gerimis-gerimis sedikit kah. Tapi puji Tuhan kalau saudara datang ke tempat ini, ya, walaupun banyak masalah yang terjadi di rumah, tetap memutuskan untuk harus beribadah. Tapi pertanyaan saya, tadi andai hujan besar turun, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tetap memutuskan untuk beribadah? Atau berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang memutuskan untuk tidak beribadah? Kamu nyampe ibadah lah, ada hujan nih. Ya, orang Kristen yang tidak beribadah karena hujan turun, itu iman cap kambing. Sebab kambing itu takut dengan hujan. Ya, jadi cuma gara-gara hujan, aduh katanya jampi ibadah lah. Hujan tuh, hujan besar nih. Ya, iman cap kambing. Iman yang seharusnya kita miliki adalah iman cap salib. Mau mendung kah, mau hujan kah, tetap kita terobos. Kenapa? Karena iman kita tidak gampangan. Amin. Walaupun yang lainnya kerajinan mereka kendor, kita tetap semangat kakak. Itu iman salib, tidak gampangan. Ya. Kenapa kita ke Bethlehem? Karena di Bethlehem kita berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara datang ke tempat ini dan engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, pulang engkau tidak dapat apa-apa. Ya, kalau engkau beribadah pada hari ini hanya untuk menunjukkan dirimu beribadah, hanya untuk menunjukkan gaya-gayaan, baju baru, rambut baru, tidak ada yang salah dengan yang baru-baru itu. Tapi salah kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Coba tolong bacakan bagi kita Matius 11 ayatnya yang ke-28. Matius 11. Seorang kekasih tolong bacakan bagi kita. Ya. Marilah kepadaku hai kamu semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada ajakan dari Tuhan, ya, kepada semua orang yang berletih lesu dan beban berat. Beberapa di antara kita letih, lesu, berbeban berat. Beberapa dari antara kita letih dengan keuangan kita, berbeban berat dengan dompet kita yang kosong, berbeban berat dengan saldo kita
lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah Tuhan tidak tahu dengan kesusahan kita? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saldo kita itu kosong? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa dompet kita itu kosong, keuangan kita menipis? Tuhan tahu. Alkitab katakan, Bapa yang di surga tahu apa yang kau butuhkan. Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. Tapi Tuhan kasih rumusnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya adalah kita tidak praktek firman Tuhan. Ya, kenapa sampai hari ini kita tidak melihat bahwa segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa, hal makan, minum, pakai, itu Tuhan tambahkan bagi kita? Karena kita tidak praktek firman Tuhan. Ya, kita tidak dahulukan kebenaran Allah dan kerajaan pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak berani. Semua hal itu didahulukan, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah mengutamakan semua itu. Tapi engkau yang mengenal Tuhan mengutamakan kebenaran Allah, pemerintahan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, karena itu maknailah Natal dengan berjumpa dengan Yesus. Apapun situasi hidupmu, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah kita hanya paling lama 2 jam. Masa kita harus ngantuk saat dengar khotbah? Ya, firman Tuhan 45 menit, paling lama 1 jam. Masa kita harus pikir habis ini makan apa saat dengar firman? Masakan ibadah cuma beberapa saat saja, firman Tuhan cuma beberapa menit. Kita bisa buka YouTube, nonton cara bikin tahu saus saat firman Tuhan disampaikan. Masakan kita bisa buka HP main game saat firman Tuhan disampaikan? Itu sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Ya, dan sikap itu hanya dimiliki oleh anak-anak setan. Ya, hanya setan yang tidak menghargai firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan disampaikan, kita boleh buka HP, tapi pastikan waktu kita buka HP, yang kita buka Alkitab dan catat firman Tuhan, bukan yang lain. Ya. Sebab Amsal katakan, orang yang meremehkan firman Tuhan celaka. Celakalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-11. Di Amsal 23 dikatakan, siapa meremehkan firman Tuhan akan mati. Tapi siapa taat kepada firman akan hidup selama-lamanya. Saudara, cari Tuhan. Pertanyaannya hari-hari ini, mana lebih semangat kita? Cari Tuhan atau cari uang? Mana lebih semangat Bapak Ibu? Cari Tuhan atau cari uang? Semua diam kan? Mana lebih semangat sekali lagi? Cari Tuhan atau cari uang? Luar biasa ya. Saya dengar suara-suara ini, semoga ya benar-benar cari Tuhan. Mana lebih semangat? Mana lebih senang kita? Baca firman Tuhan atau hitung uang? Luar biasa. Ya. Kemarin saya katakan, ya, beberapa minggu lalu juga saya katakan, orang Kristen waktu hidup pemalas baca Alkitab. Tapi nanti tunggu mati, Alkitab taruh di dada, baru lipat-lipat tangan taruh di Alkitab. Ya, saya pernah tanya, ini Alkitab mau dibaca dalam tanah? Alkitab taruh di orang mati dan mau dibaca dalam tanah? Tidak ada guna Alkitab untuk orang mati. Kas keluar itu Alkitab, kasih untuk orang hidup, karena Alkitab berguna hanya bagi orang hidup. Mata masih tak buka, mulut mah bolong tak kancing, gigi bolong tak kancing, pemalas baca Alkitab. Nanti mata sudah tutup, gigi tak kancing, baru mau taruh Alkitab di situ. Sehingga ada guna. Waktu engkau hidup, bacalah firman Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Ya. Berapa banyak di antara saudara yang walaupun hujan lebat tetap datang di gereja? Saya percaya cuma sedikit. Ya. Hujan lebat, apakah kita tembus di kantor? Tembus Pak, tembus. Saya masa 1 hari itu gaji bisa dapat potong kan? Hari ini beta saya masuk kantor karena hujan, maka tunjangan dipotong.
Beta sempi kerja karena hujan 2 hari 3 hari bisa dapat bicara. Atau orang tua, ya hari ini hujan, besok hujan. Aduh hari ini hujan, beta puana sempi sekolah lagi. Besok hujan, beta puana sempi sekolah lagi. Saya mungkin kan pasti berusaha pakai jas hujan, tapi sekolah. Kenapa? Rugi apa? Ilmu, terlambat ilmu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu kerja itu penting. Sempi kerja bisa dapat pecat. Tiap bulan pekerjaan gaji beta 10 juta atau lebih. Jadi biar hujan atau apapun halangannya, tetap tembus tempat kerja atau anak sekolah. Hujan tetap terobos karena kepentingannya nanti ketinggalan pelajaran. Tidak boleh ketinggalan ilmu. Tapi kalau ibadah, hujan sedikit, kata jempil aja. Penting juga sempi ibadah, tetap gaji lancar, tetap nafas lancar. Oh, sungguh mencari Tuhan. Ya, iya ibu pendeta kantor, ya kantor kasih ketemu uang gaji. Kalau kita ke sekolah, anak kita bisa dapat ilmu. Kalau tapi gereja Tuhan kasih ketemu apa? Ya. Saya berulang kali katakan, kita pikir kita bernafas ini atau nenek moyang yang kasih kan? Atau masih bisa bernafas ini Tuhan yang kasih. Maka jangan tanya tapi ibadah dapat apa? Ya, masih bisa bernafas ini karena Tuhan yang izinkan kita bernafas. Dan itu kesempatan. Coba kalau ibadah hari ini hadir Presiden Prabowo. Bapak Ibu antusias datang ke pasti ya. Kalau Presiden Prabowo hadir hari ini, saya percaya satu lagi pasti akan buru-buru hadir di tempat ini karena di sini hadir Presiden Prabowo. Ya, saudara, ibadah di tempat ini bukan jumpa saya, bukan jumpa Bapak Gembala. Saudara jumpa Tuhan Yesus. Amin. Saya hanya menyuarakan suara Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Yeremia 29 ayat 13 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Sampai di situ. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, garis bawahi itu, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Ini poin penting. Cari Tuhan harus dengan segenap hati, maka engkau akan bertemu dengan Dia. Kenapa bisa bertemu dengan Dia? Karena Dia memberikan dirinya ditemui oleh engkau. Yang kedua, kenapa kita harus cari Tuhan dengan segenap hati? Karena hanya orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, keadaannya akan dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ya, Tuhan kenal hati kita. Kalau saat ini kita datang hanya rutinitas ibadah, ibadahmu sia-sia. Kalau engkau datang hanya sekedar store muka supaya pendeta lihat, supaya semua orang lihat beta ada ibadah, ibadahmu sia-sia hanya supaya dilihat orang beribadah, engkau tidak akan dapat apa-apa. Makanya tidak heran jutaan orang Kristen minggu ke gereja puluhan tahun seperti itu, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Ya, tidak lihat pemulihan karena datang ibadah tidak dengan segenap hati untuk cari Tuhan. Jadi, marilah kita ke Bethlehem supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi kuncinya untuk datang kepada Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan adalah hati kita. Datang dengan segenap hati. Ketika datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, engkau menemukan Dia, dan Dia akan memulihkan keadaanmu. Apapun masalah yang engkau alami, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Sehingga ketika engkau pulang, engkau semakin kuat. Engkau pulang dengan solusi yang Tuhan berikan. Engkau pulang ada mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Amin. Karena kunci mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah hatimu, bukan pendeta yang khotbah, bukan WL, tapi yang di dalam hatimu. Itu yang penting di mata Tuhan. Karena itu Alkitab berkata dalam 1 Samuel, manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan tahu
tahu yang ini datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, yang ini datang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, karena sangat membutuhkan Tuhan. Yang ini datang hanya sekadar rutinitas, hanya sekedar tradisi Natal. Ini kata saya ibadah di mana sih? Ya, Tuhan tahu hati kita, tapi Tuhan akan memberikan dirinya ditemui hanya oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan Tuhan akan memulihkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam hari ini kalian datang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, bersiaplah terima pemulihan daripada Tuhan. Ya, Tuhan tahu hati kita. Kalau engkau lapar akan Tuhan, ketika engkau memuji menyembah, engkau akan mengangkat lagu dengan respon yang benar. Engkau akan merasakan di hatimu, Tuhan terima kasih, berjumpa dengan Tuhan membuat saya kuat. Sekalipun dompet kosong, pasangan menyebalkan, lihat situasi hidup yang mengecewakan, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, iman kita bangkit. Amin. Mulailah hari kita dengan saat teduh, dengan membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa. Orang yang bangun tidak mencari Tuhan dahulu, tapi HP dahulu yang dicari. Sepanjang hari hidupnya akan penuh persungutan dan perbantah-bantahan. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Coba seorang kakak tolong bacakan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10.